Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormatin dosen pengampuh mata kuliah Sirah Nabawi Al-Mukarram Ustaz Luqman Hakim MA, yang saya hormatin dan juga saya hormatin rekan-rekan Fakultas Usuluddin semester 3, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang manuver militer setelah perjanjian Hudaybiyah. Dalam hal ini saya lebih fokus kepada tentang penjelasan perang Khaybar. Baik, perang Khaybar itu sendiri adalah sebuah kota yang dikelilingin oleh benteng dan perkebunan. Yang mana jarak Khaybar dengan Madinah ini sekitar 86 km, yang mana letak Khaybar ini berada di sebelah utara kota Madinah. Baik, setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW hanya berkonsentrasi untuk mengatasi kaum Yahudi Khaybar yang selama ini sering mengganggu keamanan kaum muslimin. Perang Khaybar ini terjadi pada tahun 7 Hijriah. Sebelum berangkat, para pasukan orang Islam diberikan pesan oleh Rasulullah SAW agar yang ikut dalam medan perang ini orang-orang yang benar-benar memiliki jihad yang besar dan sungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pasukan kaum muslimin pada waktu itu untuk menyerang Khaybar ini sekitar jumlahnya 1.400. Dan juga di samping itu juga Rasulullah SAW melarang kaum munafik, artinya orang munafik yang tidak ikut perjanjian waktu Hudaybiyah, untuk ikut berperang. Khaybar ini juga adalah satu daerah yang ditempati oleh kaum Yahudi setelah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah akibat mereka mengingkari janji perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Dan singkat cerita tentang sebab terjadinya perang Khaybar ini adalah awalnya ini kaum Yahudi ini tidak menampakkan kebencian terhadap kaum muslimin. Mulai menampakkan kebenciannya itu ketika Bani Khidir ini, ketika Bani Nadir itu, maaf tadi saya bilang Bani Khidir tapi Bani Nadir. Bani Nadir ini setelah melihat kaum Yahudi ini, atau melihat dan mendengar bahwasanya kaum Nadir ini juga diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah, maka disitulah kaum Yahudi ini melakukan persekongkolan untuk mengajak perang atau untuk memusuhi kaum muslimin. Dan di samping itu juga kaum Yahudi ini juga memprovokasi tentang kaum-kaum yang ada di sekitar Mekah untuk menyerang pasukan Rasulullah SAW, yakni dalam perang Khaybar. Baik, sebagaimana perang Khaybar ini sebagaimana juga kaum munafik memberitahu Yahudi. Kaum munafik ini ada seorang kaum munafik yang bernama Abdullah bin Ubay memberitahu kepada kaum Yahudi bahwasanya pasukan Rasulullah SAW telah menuju ke kota Khaybar untuk menyerang pasukan Khaybar itu, yang mana Khaybar ini terdiri dari benteng-benteng. Setiap benteng itu terdiri dari dua lapisan, yang mana satu lapisan ini terdiri dari 5 benteng dan lapisan kedua ini dari 3 benteng. Artinya dalam peperangan ini kaum muslimin ini tidak mudah untuk menaklukkan kaum Yahudi karena mempunyai persaingan yang sangat ketat. Bahkan ketika penyerangan pertama kaum muslimin kepada kaum Yahudi, yaitu kafir Yahudi dalam perang Khaybar ini, mereka itu memulai menyerang dari benteng Naim, yaitu yang berada di lapisan yang berada di lapisan pertama itu. Benteng Naim ini ditaklukkanlah oleh kaum muslimin
sebab karena meninggalnya pimpinan perangan dari Yahudi yang bernama Wabah. Dan disitulah juga ada sahabat kaum muslimin yang meninggal yang bernama Amir. Wabah ini meninggal terbunuh oleh sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali bin Abdul Sayyidina Ali. Wabah ini terbunuh dengan bunuhan yang sangat sadis oleh Sayyidina Ali. Disitulah mulai titik kelemahan dari benteng Naim ini dari kaum Yahudi. Setelah itu barulah melanjutkan kepada penyerangan terhadap benteng Sahab. Di benteng Sahab ini setelah kaum muslimin ini memusnahkan benteng-benteng yang berada di sekitar kaum Yahudi, yaitu yang berada di Khaybar, pasukan atau kaum Yahudi ini berkumpul di tempat ini. Yang mana tempat ini menjadi pusat penyerangan kaum muslimin. Disitulah kaum muslimin memiliki ide untuk memutuskan saluran air yang berada di benteng Sahab ini. Disitulah karena diputuskan saluran air, karena air ini adalah sumber dari kehidupan, maka turunlah kaum Yahudi ini dari benteng tersebut. Disitulah mulailah terjadi peperangan. Baik, kita lanjut kepada jumlah korban yang terbunuh. Jumlah korban yang terbunuh dalam perang ini adalah dari kalangan kaum muslimin yang mati syahid sebanyak 16 korban, sedangkan kaum Yahudi sebanyak 93 korban. Sekembali dari Khaybar, pasukan muslimin sempat menaklukkan beberapa kota, antara lainnya adalah kota Fada, Wadil, Qura, dan Taimah. Makalah dari perang Khaybar ini kaum muslimin ini bisa memenangkan perang yang sangat besar, sebab Khaybar ini menjadi pusat yang sangat mengganggu ketenangan dan keamanan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke Madinah pada akhir bulan Safar tahun 7 Hijriah dengan kemenangan yang sangat gemilang. Pasukan kaum muslimin, di sinilah ada munculnya yaitu sholat qadha. Artinya Rasulullah pernah melakukan sholat qadha itu ketika Rasulullah mengikuti perang Khaybar ini, yakni pasukan kaum muslimin itu tertidur nyenyak dan keletihan akibat perang. Bahkan Bilal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk terjaga-jaga, untuk menjaga agar tidak ketiduran, agar tidak kelewatan waktu subuh, ternyata Bilal ini juga ketiduran. Mereka baru terbangun setelah matahari sudah meranjak naik dan terkena sangatnya. Dan yang bangun pertama ini adalah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, langsung Rasulullah SAW mengajak para kaum muslimin untuk sholat subuh, yakni dengan qadha. Disinilah awal mulanya sholat yang diqadha. Baik, artinya dari pembahasan kita kerana fikih, boleh ketika kita melaksanakan sholat qadha itu, artinya ketika kita ketiduran, dengan ketiduran ini tidak sengaja, atau kita tidak melalaikan waktu sholat tersebut, makanya sholat qadha itu boleh dilakukan dengan tanpa disengaja. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan singkatnya tentang perang Khaybar ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.